السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وسار في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما جاء في الحديث. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, digiring oleh waktu, berputar dari hari ke hari, bulan, tahun, akhirnya sampai kuburan masing-masing. Bekalnya, andaikan bekalnya itu dunia, dunia sudah dia tinggal. Sawahnya sudah dia tinggal, jabatannya sudah dia tinggal, duit-duitnya, kendaraannya sudah dia tinggal. Allah kirimkan para nabi, para rasul. Allah hadiahkan pimpinan para nabi, para rasul kepada kita untuk menerangkan bahwa bekalnya dunia dan selepas dunia hanyalah agama, hanyalah takwa, taat kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Orang itu kalau sudah taat kepada Allah, maknanya dia ini sudah taat kepada pemilik segalanya, pengatur segalanya, penentu segalanya. Kalau orang sudah begitu, itu pasti diridai oleh Allah. Kalau orang sudah diridai oleh Allah, apapun keadaannya, dia ini adalah orang yang sukses. Berbicara karena Allah, diam karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, menikah karena Allah, tidak menikah karena Allah, maka orang yang begini ini faqad istakmala imanahu. Sabda Nabi, orang yang begini ini sudah sempurna imannya. Pertimbangannya semuanya bagaimana saya dengan Allah. Kita tadi berangkat dari rumah, nggak tahu sudah berapa ratus langkah. Yang karena Allah berapa langkah? Kita dari pagi sudah bicara ke sana kemari, yang karena Allah berapa kata? Kita sudah keluar masuk kamar mandi, yang karena Allah berapa langkah?
Di India sana ada seorang ulama besar, namanya Syekh Ahmad Al-Faruqi. Beliau mengatakan suatu hari, saya ini pernah masuk WC, seharusnya adabnya adalah masuknya pakai kaki kiri, saya pakai kaki kanan. Maka hari itu merosot rohani saya, merosot iman saya hari itu, kurang lebih begitu. Ya, orang itu kalau bersih, amalannya taat kepada Allah, ada satu sunnah saja ditinggalkan, itu terasa terjadi penurunan. Bagaimana kalau yang ditinggalkan itu wajib? Bagaimana kalau yang ditinggalkan itu tidak ingat? Kadang-kadang orang itu sudah biasa merosot sampai tidak merasa merosot karena memang sudah biasa merosot. Belum pernah ke atas, akhirnya di bawah, terus perasaannya bawah itu adalah kenikmatan. Padahal itu adalah kemerosotan dan dalam bahaya besar. Seperti udik-udik telek. Satu hewan yang suasana hidupnya itu di kotoran, terus ya perasaannya kesuksesan itu ya dalam penguknya kotoran, dalam suasana itu rasanya seperti makan coklat aja, karena sudah dalam suasana keburukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada umat ini. Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menjanjikan dalam banyak sabdanya, menjanjikan bahwa umat ini selalu ada saja yang ditolong oleh Allah untuk mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita kadang-kadang baca hadis-hadis sabda Nabi yang cerita mengenai ujian-ujian yang akan datang kepada umat. Dajjal akan datang kepada umat, Ya'juj Ma'juj akan datang kepada umat, pembohong-pembohong akan diujikan kepada umat. Al-haraj wal maraj, terjadi kekisruhan kesana kemari terjadi pada umat. Itu adalah bagian dari yang akan terjadi dan telah terjadi sebagian kepada umat. Tapi itu semua tidak melupakan kita pada janji-janji Nabi akan dimudahkan hidayah untuk umat Muhammad. La yalqayanna ibnu Maryam rijalan hum mithlukum au khairun minkum. Nanti ketika Nabi Isa ibnu Maryam turun di bumi ini, sungguh dia akan ketemu para laki-laki yang seperti kalian, seperti para sahabat, manusia terbaik selepas para anbiya, atau bahkan lebih baik melebihi kalian. Ini tidak benar kata sebagian orang yang foto sasa. Sekarang ini sudah zaman akhir, zaman edan. Nek ora melok edan ra bagian. Wis edano nek ngono kuwi wis edano. Kalau pengen cari orang gila di Solo sana banyak rumah sakit jiwa. Bergabunglah dengan orang-orang gila karena perasaannya zaman sudah zaman edan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi kurang lebihnya, man akala thayyiba, barang siapa makan yang halal, wasara fi sunnatin, dan dia hidupnya berjalan di dalam sunnah, di dalam arahan-arahan yang diridhai oleh Rasulullah, wa aminan nasu bawaiqahu, dan orang-orang selamat dari keburukan-keburukan, kezaliman-kezaliman dia, dakhalal jannata, maka orang yang mengumpulkan tiga sifat ini dia pasti masuk surga. Dakhalal jannata ini jadi jawabnya man. Barang siapa punya tiga sifat ini, pasti jawabannya, jazaknya, balasannya adalah dia masuk surga.
Maka para sahabat mendengar sabda Nabi ini, mereka mengatakan, inna hadza finnasi lakatsirun. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini orang yang bersifat tiga ini di kalangan manusia, di kalangan para sahabat banyak ya Rasulullah, banyak. Jadi di zaman sahabat itu ya mayoritas masyarakat itu memang memenuhi tiga kriteria tadi. Makanannya halal, hidupnya ikut arahan Nabi, tidak menzalimi siapapun. Maka Nabi bersabda, wa sayakununa fi qurunin ba'di au kama jaa fil hadis. Ini bukan zaman ini saja, orang yang bersifat tiga sifat tadi akan terus ada di generasi-generasi selepas wafatku. Karena kadang-kadang tuh kata para peneliti, manusia itu kadang-kadang nganggep orang lain itu mirip seperti dia. Almar'u yaqisu ala nafsihi. Manusia itu membandingkan orang lain seperti dirinya. Dirinya suka pecel, perasaannya orang-orang juga suka pecel, maka ada tamu dia ikram pecel. Dirinya suka rokok, maka dikira semua orang suka rokok, siapapun diikram dengan rokok. Karena termasuk bagian dari ikram menurut dia adalah ngerokok. Gudang garam merah, selera laki-laki sejati. La ilaha illallah. Maka kadang-kadang orang ini karena lemah amalannya, karena lemah perjuangannya, nganggep sak donya iki padha karo aku. Wis senengane ngantukan, bayan ngantuk, ngaji ngantuk, mulih ya ngantuk. Berarti dunia ini isinya adalah dunia perngantukan. Ternyata yang ngantuk dia itu. Maka kita dalam majelis yang mulia ini para hadirin, bagaimana kita semangati diri kita, kita semangati keluarga kita, semangati orang muslim. Ini bukan waktunya putus asa. Tuhannya Rasulullah, Tuhannya para sahabat, Tuhannya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Tuhannya Wali Songo sama saja dengan Tuhan kita. Maka kalau Allah telah pilih beliau-beliaunya untuk menjadi hamba-hambanya yang terpilih, kalau kita minta kepada Allah untuk terpilih dan Allah milih kita, siapa yang bisa menghalangi? Perjalanan panjang sejarahnya kehidupan umat Islam. Datangnya Rasulullah, mereka dibimbing oleh pimpinan terbaik. Rasulullah wafat 30 tahun dibimbing dengan para khulafaur rasyidun terbaik. Khilafah habis, ganti kerajaan Bani Umayyah 150 tahun dibimbing oleh orang yang tidak sehebat Khulafaur Rasyidun. Dari orang-orang soleh bermunculan, hafid-hafid Quran bermunculan, pejuang-pejuang bermunculan. Orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dari keluarganya iparnya Nabi Sayyidina Muawiyah, termasuk salah satu penulis Al-Quran. Mereka habis ganti Bani Umayyah 500-an tahun. Keluarga pamannya Nabi, orang Quraisy sekaligus keluarga pamannya Nabi. Maka terus agama berjalan. Zaman Khulafaur Rasyidun, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Ganti yang mimpin umat Islam, orang yang murni benar-benar ajam, enggak ada darah Arabnya belas, Bani Umayyah, Bani Daulah Utsmaniyah. Ternyata bermunculan juga wali-wali Allah, pimpinan-pimpinan yang baik. Termasuk di antara yang terbaik adalah Muhammad Al-Fatih yang jadi asbab hidayah terbukanya ibu kota Romawi Timur. Terus sampai Daulah Utsmaniyah berganti. Kita kalau keliling dunia kita kaget, Masya Allah orang soleh itu masih banyak. Hafid-hafid Quran ternyata masih banyak. Orang yang ahli mujahadah masih banyak. Maka orang-orang yang memutus asakan kita untuk jadi orang takwa itu adalah
tidak perlu kita gubris. Berita-berita yang memberitakan seakan-akan umat sudah terpuruk, hancur, rusak, edan kabeh, itu adalah berita bohong. Ada yang edan ada, nanti kalau nggak ada yang edan rumah sakit jiwa nggak laku. Yang error ada, nanti kalau nggak ada yang error penjara nggak ada penghuninya. Memang begitu itu. Tetapi orang-orang soleh, orang-orang yang ditolong oleh Allah untuk amal agama, meniru Nabi kita dan para sahabatnya, meniru pendahulu-pendahulu kita, orang-orang soleh, para pejuang, itu terus ada sampai akhirnya di akhir masa seluruh dunia hanya dihuni oleh orang-orang yang beriman saja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan orang itu kalau pengen hidupnya bagian dari hidup yang takwa, maka dia harus mengatur waktunya 24 jam dalam ridhonya Allah. Latihan. Al-waktu huwal hayah. Kehidupan itu adalah waktu, itulah kehidupan. Maka kalau waktu kita isi program-program yang diridhai Allah, berarti hidup kita ini dalam ridhonya Allah. Maka kita perlu latihan lagi. Keluar 3 hari, 40 hari, keluar 4 bulan, makomi, intikoli, taklim rumah, syarah harian dan seterusnya. Ini adalah bagian dari memudahkan kita untuk memprogram diri kita 24 jam dalam ridhonya Allah. Maka Maulana Umar rahimahullah beliau mengatakan, saya berharap orang yang ikut program 40 hari dengan ikut arahan, saya berharap orang ini adalah bagian dari salah satu walinya Allah. Nah, bagaimana tidak? Bangun tidur, doa. Mau makan, doa. Mau ke WC, doa. Mau tidur lagi, doa. Keluar masjid, doa. Masuk masjid, doa. 24 jam dalam ridhonya Allah. Maka untuk itu semua para hadirin, kita perlu meluangkan waktu. Insyaallah semuanya niat. Kita amalkan agama dengan semaksimal mungkin. Semua medan-medan perjuangan kita niatkan, berangkatnya sesuai yang dimudahkan oleh Allah. Waktu Nabi di Mekah, mana yang beliau mampu dikerjakan di Mekah, maka beliau kerjakan. Itulah agama sempurna. Begitu Allah mudahkan Madinah, maka beliau tingkatkan lagi programnya. Itulah yang sesuai untuk Madinah. Ketika ada air, kita sesuainya dan kita nggak sakit adalah kalau mau sholat berwudu. Air nggak ada, tayamum itu pun juga agama yang sempurna. Maka bagaimana hidup kita mengikut kondisi apapun, tetap kita bagaimana selalu dalam ridhonya Allah. Andaikan, kata sebagian ulama, andaikan lautan ini semuanya jadi darah, semuanya jadi darah, orang sampai wudu sulit dari darah, air semuanya jadi darah. Orang-orang yang dipilih oleh Allah tetap akan selalu bisa amal yang diridhai oleh Allah. Apapun suasana dan keadaan, kalau kita ini memang pengen ridhonya Allah, selalu ada celah untuk diridhai oleh Allah. Seorang sahabat namanya Haram, tengah-tengah berjuang, dada beliau ditusuk sampai jebol. Namanya dada ditusuk jebol, dia mestinya sakit. Ini dalam ridhonya Allah, maka beliau mencontohkan kepada kita, fustu wa rabbil Ka'bah, aku telah sukses demi Tuhannya Ka'bah. Ashabul Ukhdud, ada orang-orang zalim di sana, di negeri jauh sana. Dia membuat parit api unggun, paritnya diberi api unggun. Orang-orang iman dipaksa untuk meninggalkan imannya, kalau enggak mau dibakar di situ itu. Maka yang membuat parit, yang membuat makar-makar itu, Allah firmankan, qutila ashabul ukhdud, mereka adalah orang-orang yang binasa, mereka adalah orang-orang yang celaka. Tetapi orang yang disiksa, orang-orang yang dibakar hidup-hidup dalam ridhonya Allah,
Allah mengatakan dzalikal fauzul kabir, orang iman dan amal soleh apapun keadaannya itu adalah kesuksesan yang terbesar. Ini prinsip ini harus jelas. Ora eneng alasan di hadapan Allah, saya nggak bisa amal agama karena suasana, Pak. Suasana kan bukan kita, suasana itu ujian bagi kita. Karena pemerintahan, Pak, pemerintahan kan bukan kamu, ujian bagi kamu. Ini karena teman, Pak, teman kan bukan kamu, kamu itu ya kamu itu. Nah, mulai ujung kaki kita sampai ujung rambut kita, itulah kita. Itulah yang namanya mukallaf. Apapun yang terjadi, kita ini bagaikan raja mandiri yang bisa memprogram tubuh kita 100%. Siapapun tidak bisa memaksa kita untuk jadi buruk aslinya para hadirin. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa kita, menjerumuskan kita ke neraka. Wong kita ini mandiri masing-masing, kuburannya masing-masing, nyawanya masing-masing, akalnya masing-masing. Maka nanti di akhirat pertanyaannya juga masing-masing. Man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Tidak bisa kita gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara sawah, gara-gara ekonomi. Itu semuanya bukan kita. Kita adalah yang bicara ini dan yang mendengar ini, itulah kita. Akan datang masa semua alasan tidak diterima kalau kita melanggar perintah-perintah agama, tidak mempraktekkan arahan-arahan agama. Bagaimana Allah ceritakan dalam Qur'annya, ada dua orang dalam suasana terbaik, di keluarga terbaik, suaminya terbaik, tapi karena nggak mau diprogram, maka dua-duanya diresmikan untuk masuk neraka bareng orang-orang yang ahli neraka, yaitu satunya istrinya Nabi Nuh, atau salah satu istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وقيل ادخلا النار, dikatakan pada mereka berdua, udkhula, kamu istrinya Nuh dan istrinya Lut, masuklah kamu berdua an-nar, neraka, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang lain yang masuk. Sebaliknya ada seorang wanita, ini urusan ini wanita dan laki-laki sama saja, mukallaf dan mukallafah, sudah diberi badan masing-masing, otak masing-masing, tidak punya alasan untuk tidak mengamalkan agama dengan sempurna. Suaminya ini namanya Fir'aun, Fir'aun, Masya Allah, bukan orang zalim, ngaku jadi Tuhan. Dia ini bukan musyrik, tapi pengen menjadi sekutunya Allah. Kalau orang musyrik kan orang yang menyekutukan Allah. Kalau Fir'aun itu bukan menyekutukan Allah tingkatannya, perasaannya sama dengan Allah. Ngaku sebagai Tuhan. Ini saingannya Tuhan. Dia bukan menyekutukan Tuhan. Saya ini saingannya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nakalnya Masya Allah. Saking nakalnya, bayi-bayi pun tidak lepas dari kezalimannya. Tapi Asiyah dalam suasana yang begitu buruk, dalam suasana yang begitu zalim, Fir'aun tidak bisa memaksa dia untuk dimasukkan ke program dia. Tetap lurus iman dengan Nabi Musa. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, nanti di surga akan ada walimah saya dengan Asiyah istrinya Fir'aun itu. Semoga kita ikut hadir nanti. Masya Allah. Setiap Fir'aun mau mendekat kepada Asiyah nggak bisa. Asiyah ini orang bersih, orang suci. Allah jelmakan setan atau demit seperti Asiyah, akhirnya Fir'aun kumpul dengan demit. Fir'aun ya bojone demit ya wajar aja. Fir'aun. Ini Pak, suami saya nggak benar, akhirnya saya ikut nggak benar. Nggak diterima alasan itu. Suami kamu
Sak nakal-nakalnya apa? Sudah sampai derajatnya Fir'aun? Nah, Masya Allah. Maka kita ini harus latihan dewasa dalam beriman dan beramal. Jangan alasan apapun untuk tidak mengamalkan agama dengan semaksimal yang Allah mau tolong kita untuk itu. Insya Allah semuanya niat para hadirin. Maka untuk itu semua siapa yang niat negeri jauh, silahkan untuk mendaftarkan diri. Silahkan siapa bagian tim taskil? Masya Allah, monggo Pak Anu ini, Pak Ngainule kayak eneng siapa lagi sini? Pak Arif, monggo Pak Arif. Ya silahkan. Sekarang taskilnya niat, berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Silahkan niat, Pak. Masya Allah. Karena kondisi belum memungkinkan sepertinya. Kita berharap niat, tapi pahalanya sudah seperti berangkat. Masya Allah. Silakan yang niat negeri jauh, silakan berdiri, silakan. Kita niat dulu Pak, Masya Allah. Berangkatnya nanti dimusyawarahkan. Silakan. Negeri jauh, niat IPB, 4 bulan dalam negeri, jalan kaki, keluar mas surat, kita niatkan semuanya. Pojok-pojok dunia mau kita injak karena Allah. Biar jadi saksi-saksi nanti di akhirat sana, saksi yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Silakan Pak, Masya Allah, silakan Pak. Yang negeri jauh, yang IPB 4 bulan, jalan kaki biasa, silakan. Masya Allah, semua niat Masya Allah. Yang masturat silakan, Masya Allah, berdiri juga. Negeri jauh masturat, silakan. Minimal di mahalahnya dihidupkan taklim, dihidupkan masjid, iktikaf, dihidupkan. Mungkin keluar antar mahalah yang memungkinkan. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Silakan berdiri, silakan Masya Allah. Ya, monggo. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.